keadaannya lagi intens sekali kan di Indonesia juga. Apalagi di Indonesia gitu. Jadi penting untuk kita ngejaga kesehatan jasmani dan rohani dan salah satunya itu dengan olahraga. Dan Benar. aku juga ngerasa dengan keadaan seperti sekarang ini juga bikin kita aware bahwa penting juga kesehatan finansial. Ya, Hmm, iya, setuju. iya, Jadi itu betul semua sekali. harus dibalance. Ya, setuju banget sih. Betul Kesehatan sekali. rohani, jasmani, dan finansial. Wah, itu Finansial, tiga-tiganya ya. iya kan? Finansial tuh Mm-mm. dua-duanya tuh jasmani dan rohani tuh. Mm-mm. Mm-mm. Hmm, hmm, hmm. Ini kemarin aku juga liatin IG-nya Iqbal. Wah, ternyata aku nggak tahu loh, kamu hobi ya koleksi mobil-mobil apa eh, apa ya? Bukan tua, klasik ya, mobil klasik gitu. Nggak apa-apa nyebut tua juga nggak apa-apa kok emang tua juga. Itu saya. Dibilang kalau koleksi tuh kayaknya kesana banyak banget, cuma enggak lah, punya beberapa dan itu kalau buatku pribadi salah satu cara untuk apa ya, cari kesibukan lah di rumah selama selama ppkm ini gitu kan, ngoprek mobil, ganti apa, cuci mobil tuh buat saya meditasi gitu. Oh, Jadi iya, Jadi, jadi kayaknya semua orang punya caranya untuk apa ya, dealing sama sama pandemi dan ppkm ini gitu ya. Saya yakin semua teman-teman yang nonton juga pasti punya caranya mereka masing-masing. Itu cara saya kebetulan gitu. oh jadi Iqbal kamu bukan cuma koleksi, tapi kamu malahan juga bersihin, cuciin, terus dimodif Iya, nggak juga mobilnya? ada beberapa yang dimodif tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Kadang-kadang mobilnya juga saya ajak ngobrol. Jadi entah itu karena ppkm, tapi saya ngerasa itu bisa membuat saya sehat secara rohani. Jadi yaudah kita ajak ngobrol. Karena kan mobil tua kan, mobilnya Hmm. semuanya hampir semuanya lebih tua daripada umur saya. Jadi kayak ngobrol. Iya, itu cara saya untuk cope sama sama boleh ppkm. deh, Bang. Aku juga drop mobil aku bakal dicuci, diajak ngobrol juga nggak tuh? Jadi di garasi boleh boleh nanti di kita japri aja untuk Nih ngomong-ngomong tentang kesehatan finansial dan juga ngomong-ngomong tentang mobil ya yang bisa juga dibilang itu satu bentuk investasi juga ya tapi ya berbeda gitu ya dari kebanyakan orang lagi mikir investasi. Ini kemarin ini dahsyat banget ya kita apa adakan bagi-bagi 1 miliar rupiah saham. Waduh itu yes. aku lihat komennya puluhan ribuan ya sama kalian. Waduh. Mas Anderson, itu aku juga sampai sampai kaget, sampai aku juga terima banyak sekali japri dari teman-teman terdekat, dari teman yang nggak terlalu dekat, dan dari orang yang nggak kenal. Mereka kayak, gue lu belum kasih gue saham. Aku kayak, oh iya iya oke oke. Eh, cek postingan aku ya. Good luck ya. Bener-bener itu menurutku juga salah satu yang apa ya, engagement yang cukup spesial gitu. Jadi banyak banget ngelihat komen dan juga respon apa namanya natural dari teman-teman yang emang teman-teman main gitu loh, emang itu tadi nge DM ngejapri gitu, terus pada komen juga di postan aku gitu. Jadi emang rame banget sih, excitementnya seru banget dan pada pada engage banget gitu kelihatannya sama bagi-bagi. Iya. Iya. Dan juga banyak juga teman-teman yang udah dapet saham gratisnya karena aku lihat pun ini memang lumayan gercep gitu ya, gerak cepet. Jadi banyak juga teman-teman yang baru komen dan juga udah langsung dapat saham-saham favoritnya mereka secara langsung dan mereka ungkapin kebahagiaannya di Instastory, banyak yang nge-tag aku juga dan seneng banget berarti ini tandanya juga memang sudah banyak sekali orang-orang Indonesia yang aware untuk mulai investasi saham. Ya, setuju Betul setuju. sekali. Nah, ini untuk teman-teman viewers nih yang lagi bingungin, kita lagi ngomong tentang apa ya? Gini loh, kita tuh sekarang lagi bagi-bagi 1 miliar saham gratis. Dan kalian juga bisa Woo! partisipasi. Cukup kalian tinggal komen, cari di postnya Instagramnya Pevita dan Iqbal. Ntar ada postnya, kalian tinggal komen aja kode ajaib kalian. Kira-kira saham impian kalian apa sih yang selama ini kalian mau beli gitu, yang belum sempet kebeli. Dan juga tinggal tag teman-teman kalian, dan juga tag ajaib. Dan kita setiap harinya kita akan kabulkan beberapa dari apa impian teman-teman. So far udah
lumayan udah sekitar 2.000 orang loh dapat saham gratis dari ini. Wow. Wow. Dan ini Ya, masih ada beberapa hari lagi ya. Jadi mungkin Ya, untuk teman-teman yang udah standby di sini bisa usaha, bisa coba. Mungkin good ini luck. keberuntungan kalian. Good luck. ya, dan kalau kalau teman-teman nanyain kenapa sih kita lakukan ini ya, kita berarti ngapain sih bagi-bagi 1 miliar rupiah saham? Begini loh, kita melihat bahwa investasi itu suatu hal yang cukup penting ya dalam Ya. keuangan finansial yang sehat gitu. Dan kita juga mau mengajak teman-teman untuk mulai melek investasi, mikirkan tentang investasi dan untuk teman-teman tuh jangan pikirnya ini susah banget gitu loh untuk mulai berinvestasi atau perlu kaya banget gitu. Enggak, investasi itu untuk semua orang. Nah, ngomong-ngomong nih tentang investasi, aku mau nanya nih, mungkin pertama ke Iqbal dulu ya. Kira-kira investasi itu artinya untuk kamu tuh apa sih? Apa sih itu investasi kira-kira? Ini pertanyaannya menarik. Buat saya pribadi, investasi itu menanam sesuatu hari ini diambil di masa depan. Buat saya, berinvestasi itu belajar punya komitmen, Anderson. Hmm. Memang setahu saya, berinvestasi itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan manfaatnya secara instan gitu. Hmm. Tapi dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu, kita bisa merasakan manfaatnya yang kita tanam hari ini. Jadi nanti di masa depan kita akan berterima kasih sama sama diri kita sendiri gitu. Nah, saya pribadi kalau ngeliat tuh ya dari komen-komennya waktu itu kan saya juga sempat bikin Q&A gitu kan tentang seberapa pentingnya antara menabung dan investasi di teman-teman di Instagram gitu. Banyak banget orang-orang teman-teman di luar sana yang sebelumnya juga sama kayak saya gitu punya concern tentang sebenarnya apa sih bedanya nabung sama investasi gitu. Itu mungkin Hmm. buat saya kayaknya masih banyak teman-teman di luar sana tuh yang kayak apa namanya ke bolak-balik tuh, kecampur artinya antara antara Hmm. menabung sama investasi gitu. Nah, mungkin di kesempatan ini kalau aku boleh nanya balik nih sama Anderson gitu ya, boleh Boleh nggak sih dong. mungkin yang lagi nonton nih yang bahkan belum kebagian saham tapi belum mengerti kenapa harus investasi. Tapi apa sih sebenarnya investasi itu, boleh nggak sih dijelasin dulu buat teman-teman di Boleh, rumah? gini dong. Teman-teman mungkin semua di sini udah tahu ya tentang menabung ya. Menabung itu mungkin untuk banyak teman-teman kita tuh masukin uang ke dalam bank, ya kan. Tapi banyak teman-teman masih belum mengenal nih, apa nih investasi. Jadi aku setuju banget, wah keren banget nih Iqbal tadi ngomongnya investasi itu nanam sekarang untuk masa depan. Itu sih perbedaan untuk aku. Investasi itu adalah untuk tujuannya masa depan. Tabungan itu penting. Kenapa penting? Karena tabungan itu aman. Resikonya rendah kalau kita masukin uang di dalam bank. Jadi kalau sampai amit-amit keperluan uangnya gitu ya untuk apa itu, ya bisa kan ditarik dari bank, bisa dipakai langsung. Tapi investasi itu sedikit berbeda, yaitu kita sisihkan uang itu karena kita percaya bahwa ini uang bisa bertumbuh lebih besar lagi ke depan harinya. Salah satu cara untuk mulai berinvestasi itu juga beli jual saham. Saham itu adalah bentuk investasi dalam perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu sukses, harga saham itu juga akan naik, maka dari itu kalian bisa jual dan bisa mendapat penghasilan dari investasi kalian. Nah, jadi banyak teman-teman tuh nanyain, loh kalau kita berinvestasi berarti kita nggak nabung kan? Enggak gitu. Dua-duanya sangat penting. Ini Hmm. adalah kombinasi antara menabung dan investasi. Pertanyaan berikutnya, baik teman-teman tuh, kalau gitu, kalau aku ada 100.000 tuh, berapa sih aku masukin dalam tabungan bank dan berapa sih aku masukin dalam investasi? Jawabannya itu simple, yaitu semua orang ada profil risiko yang sedikit berbeda. Jadi cara untuk cari tahu profil risiko kalian itu gimana? Itu caranya kalian mulai dulu, investasi sedikit, beli saham sedikit, dan kalian lihat, aduh kalau beli saham terus deg-degan malam-malam nggak bisa tidur, ya udah jangan, itu bukan buat kalian gitu ya. Jadi udah kalian nabung aja gitu. Tapi kalau kalian berinvestasi saham, malahan kalian merasa, waduh, ini aku bisa berinvestasi di BCA atau di saham-saham yang aku kenalin dan ini Ya, bisa berkembang. Nah, itu berarti mungkin investasi bagus buat kamu, cocok, dan kamu bisa masukin sedikit-sedikit lagi, bisa tambah-tambahin. Mungkin gitu kali. ya. Harus. Kalau kenapa Iqbal? Iya, iya, itu semoga bisa menjawab pertanyaan yang mungkin Anderson udah sering banget gitu ya denger, dan aku yakin banget di luar
banyak teman-teman yang ini apa sih sebenarnya bedanya, terus pasti harus mulai kayak gitu-gitu. Semoga teman-teman yang di rumah bisa paham lagi sekarang tentang investasi gitu. Kalau menurut Pevita gimana nih? Aku mau tanya nih sekarang ke Pevita. Investasi itu apa sih menurut Pevita? Kalau menurut aku, investasi itu adalah work smart. Jadi kenapa work smart? Biarkan uang kita yang bekerja untuk kita. Hmm. Jadi misalkan kita sekarang lagi di umur prima, kita bekerja keras, kita punya penghasilan, dan penghasilan itu kalau misalkan kita taruh cuma di bank, dengan misalkan kita tabung selama beberapa tahun gitu. Dan nanti itu kan akan ada inflasi. Sedangkan value kita kalau kita diamin di bank aja nanti lama-lama akan terdampak inflasi dan akan lebih baik kalau misalkan kita sudah investasikan yang nanti bisa kita gunakan di masa mendatang. Jadi work smart tapi bukan bukan kitanya tapi uang kita. Wah, ini mantap-mantap nih. Mestinya aku ganti slogan untuk Ajaib nih. Ada work smart, tanam hari ini untuk masa depan. Wah, ini dahsyat semua nih. Iya, iya, iya. Kalau aku punya Se- pertanyaan lagi nih buat Mas Anderson gitu ya. Ya, Kenapa kalau berinvestasi itu sebenarnya em, makin muda itu makin bagus untuk berinvestasi? Ada nggak sih sebenarnya alasan konkretnya? sebetulnya ya mungkin sama kali jawabannya kenapa kita masih olahraga sejak muda ya. Karena kita harus membangun suatu karakter yang baik sejak muda. Karena kalau kita sejak muda itu konsumtif terus, wah susah gitu. Ntar ke depannya kita kalau mau langsung belok jadi mau jadi keuangan yang baik itu udah susah banget. Contohnya begini, pasti banyak teman-teman yang lagi dengerin itu setiap bulannya di akhir bulan kalau yang udah dapat gaji ataupun yang sekarang dapat uang jajanan, kalian pasti harus mikirin gitu dapat uang. Aduh, aku mau pakainya untuk apa ini? Belum lagi Tokopedia atau Shopee gitu ya, ada sales gitu ya. Wah, kalian langsung pikirin, aduh aku bisa beli ini itu. Tapi alangkah baiknya kalau sejak muda kalian udah bisa mulai berpikir. Mungkin 20% dari pendapatan kalian sisihkan aja ke tabungan dan juga untuk investasi. Ya, ini kan untuk masa depan kalian. Kalian mulai dulu aja dari 20%. Ntar ke depannya kalau penghasilan udah tambah besar, mungkin kalian bisa dari 20% ke 30% ke 40%. Tapi ini harus dimulai sejak muda atau enggak susah banget deh ganti karakter orang gitu. Hmm, menarik, menarik, menarik. Setuju banget. Setuju banget karena memang investasi itu memang sebuah karakter juga sih Mas Henderson. Iya, betul. Makanya nih, kalian nih Sebuah jadi disiplin. betul. Makanya nih, kita tuh anak-anak muda Indonesia juga harus mengajak anak-anak muda lain di Indonesia. Papua bilang, investasi itu bukan buat kalau kalian udah orang kaya loh. Kalau udah tua, terus udah Ya. belajar, udah S2, S3, enggak, nggak perlu gitu. Mulai sekarang dulu gitu. Ini menarik nih. Aku mau nyambungin dari statement statement apa ya? Aku pengen demystify, Hmm. apa namanya, break the myth gitu ya tentang Hmm. gitu. Kalau menurut Mas Anderson atau menurut Pevita juga gitu ya, apa ketakutan atau worry terbesar dari millennials nih kayak kalian gitu ya untuk berani memulai investasi? Karena aku yakin pasti di luar sana banyak sebenarnya orang-orang yang udah kerja gitu, orang-orang yang emang udah punya penghasilan sendiri, mereka mungkin tahu kalau mereka punya tabungan sekian, lalu udah bisa dibagi sekian persen untuk bulanan, sekian persen untuk wants, sekian persen untuk needs dan lain-lain. Tapi kalau mau invest tuh masih kayak enggak ah. Nah itu kira-kira menurut kalian tuh kenapa sih? Aku mulai dulu ya, terus habis itu mungkin Pevita bisa jawab. Aku tuh melihat banyak teman-teman aku merasa mulai berinvestasi itu kosong atau satu. Jadi mereka tuh berpikir, aku kalau mulai investasi, aku harus masukin semua uang aku masuk ke dalam sana. Atau aku nggak investasi sama sekali, aku nggak masukin uang sama sekali. Itu salah satu myth yang salah. Justru aku tuh kasih tau baik teman-teman aku ya, yang nanyain, Anderson, gimana sih kita cara mulai berani gitu ya, berinvestasi, gimana sih caranya? Aku bilang begini, kalian coba aja dulu. Apalagi kalau ada platform kayak Ajaib gitu, 5 menit fully online bisa buka account. Tapi kalian bisa coba dimanapun juga terserah gitu. Benar, kalian coba dulu aja.
Dan kalian cukup masukin mungkin 10% kali dari pendapatan kalian dulu. Yang tadi aku bilang. Kalian lihat, aduh nggak bisa tidur, atau rasanya sesak nafas, atau gimana. Ada juga gitu loh teman-teman. Aku yang bilang, ya udah, aku bilang, udah nggak usah, ya udah kamu nggak usah. Udah, kamu duduk aja gitu. Nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya semua orang kan berbeda gitu ya. Tapi kalau apa mereka mulai merasa ini ada benefit lah untuk mereka ya, ada apa, ada positifnya lebih dari negatifnya untuk mereka, ya coba masukin, tambahin lagi, nggak usah setiap hari ya tambahin, setiap bulannya aja tambahin. Ya. Nah dari sana baru kalian bisa mulai buat satu habit untuk investasi. Itu sih aku bilang orang paling takut tuh mereka merasa aduh all in atau all out gitu umpamanya. Hmm, ya, ya. Kalau aku boleh nambahin juga, mungkin ini sedikit curhat dari sisi customer kali ya. Mungkin kalau misalkan dulu kita mundur ke 3 tahun yang lalu gitu, minimnya informasi dan juga minimnya platform. Tetapi sekarang dengan adanya Ajaib yang amat sangat mudah dan sangat mengedukasi customernya, dan itu menjadi ini semua jadi lebih mudah, dan gap yang mungkin sebelumnya ada rasa distant, jauh, sekarang jadi dekat, dan rasa takut itu pelan-pelan jadi hilang. Hmm, Hmm. betul betul. Menarik. Sebenarnya rasa takut itu normal ya. Kita mulai apapun baru-baru mulai juga pasti normal kita merasa takut nih. Dan apalagi misalnya gini, aku sekali kasih umpama, orang mau belajar berenang, ya, mungkin bisa dikasih teori, dia bisa belajar berenang kayak begini, kayak begini, begini. Tapi kan kita tahu paling efektif mulai berenang itu nyebur langsung. Hanya aja, jangan nyebur di bagian kolam renang yang udah dalam banget gitu kalau kalian pemula, ya kan? Cari yang cetek dulu. Makanya aku bilang, udah mulai dulu 10% dulu, terus ntar baru kalian naikin gitu overtime gitu. Umpamanya mungkin seperti itu kali. Ya, 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 ya. Ya. Nah, Nah, aku aku juga ada beberapa pertanyaan. Sorry Mas Anderson, boleh lanjut? oh enggak, silakan. Kita ngobrol aja Oh, nyantai. oke. Iya, aku juga ada pertanyaan nih. Kalau misalkan itu tadi adalah challenge untuk orang-orang bermulai investasi. Nah, kalau misalkan ini sudah ada grup, ini kan dari tadi kita udah ada banyak informasi, dan mungkin sekarang banyak teman-teman di sini yang mulai kebuka dan mulai kayak, oke deh, Pevita, Iqbal, Mas Anderson, gue mau invest nih gitu. Nah, pasti pertanyaan mereka pertama adalah, gimana caranya pilih saham yang bagus? Atau Hmm, gue invest di mana nih gitu. wah, aku mau tahu nih jawabannya dari Iqbal juga. Cuman kalau dari sisi aku sih percayanya begini. Kalau untuk pemula, cukup liatin industri-industri yang simple aja. Ini juga kita sempet chatting ya, Pevita ya, lagi pertama kali kamu juga Iya, mulai berinvestasi. Aku bilang gini, kalau kita lihat dari semua negara, ada 4 industri yang penting untuk semua negara. Yang pertama adalah jasa keuangan. Itu pasti adalah di semua negara. Yang kedua, telekomunikasi. Itu juga pasti adalah, karena semua orang mesti ngobrol, mesti ada internet. Ketiga, itu adalah uh, apa namanya, consumer gitu ya, orang perlu makan, orang perlu minum. Terus yang keempat adalah infrastruktur, ya orang perlu ada jalan, ada tol. Jadi aku tuh setiap kali kalau orang mau mulai berinvestasi belum pernah, aku bilang udah kalian cari saham aja, beli 1 atau 2 dari setiap industri ini. Bilanglah kalian suka bank apa, udah kalian coba aja masukin di sana. Kalian pakai telepon carrier-nya apa sih? Kalian pakai Telkomsel atau Excel atau apa? Mulai dari sana dulu aja. Karena ini empat apa ya, bidang yang pasti adalah di negara, apalagi negara kayak Indonesia yang berkembang terus, ini pasti ya. industrinya terus berkembang. Itu sih masukan dari aku. Aku curious nih dari Iqbal kayak gimana masukannya. Kalau ini boleh diikutin, boleh enggak. Tapi kalau aku sempat di momen di proses di mana lebih banyak coba-coba gitu sih. Jadi Hmm. kan sambil belajar cara bacanya juga kan, cara baca Iya. apa statistiknya juga gitu. Jadi selagi berproses sambil belajar baca, kira-kira aja yang hijau yang mana nih, kayak cuma cuma yang aku sadarin juga ini kan sekarang kan Ajaib kan hampir setiap hari kan bikin live Instagram tuh kalau pagi ya kan. Nah jadi pagi-pagi aku bangun tidur gitu kan, terus sambil jemur-jemuran ya udah sambil nontonin aja gitu kayak oh gitu. Jadi akhirnya perlahan-lahan mulai mengurangi
cap cip-cipnya, lebih based on data and statistik dan cara bacanya. Nah, buat teman-teman yang misalnya baru mau mulai, yang kayak, ini gimana, ini kenapa hijau merah, ini bacanya apa, dan lain-lain, tenang aja, nggak usah panik. I've been there juga. Teman-teman kalau misalnya udah follow @ajaib_investasi, udah bisa nonton live-nya terus, bisa lihat Instagram mereka, banyak banget panduannya buat teman-teman bisa pilih kira-kira yang mana yang teman-teman ngerasa cocok sahamnya buat teman-teman beli gitu. Kalau dari aku. Wih, mantap Iya. banget. Kalau Pevita gimana nih lagi dulu kamu mulai investasi saham, kamu pilihnya gimana? Kalau aku pas mulai investasi saham, jadi sebetulnya beberapa tahun yang lalu tuh aku sudah mau mulai investasi saham kan. Tapi Mhm. aku nggak nemu platform yang pas dan aku ngerasa banyak sekali platform yang intimidating gitu, nggak Hmm. approachable untuk millennials dan juga begitu udah lihat nggak ngerti kayak ini apa, mulai dari mana, pencet apa, ini artinya apa, angka semua bingung gitu. Nah, tapi balik lagi juga sekarang dengan adanya Ajaib itu amat sangat mempermudah untuk aku. Dan untuk awal-awal investasi aku juga konsultasi sama Mas Henderson karena aku bilang, Mas Henderson, you have to teach me gitu. Pokoknya kalau aku sih kuncinya jangan investasi di satu tempat aja. Maksudnya jangan investasi di satu tempat itu kalau misalkan kita beli saham jangan hanya satu produk, tapi kita bisa beli di beberapa produk dan juga memahami sahamnya itu dan juga kita harus bisa punya investasi yang variasi aja, ada saham, ada yang lain lagi, ada yang lain lagi. Supaya kita bisa punya passive incomes. Apalagi kan keadaan lagi pandemi gini, kita juga Hmm. jadi belajar banyak sekali kan tentang passive incomes. Ya. Gitu. Hmm. Nah, Mas Anderson, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Tips and tricks for first time investors. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai invest kayak aku dulu lah, ini Iya, tips and tricksnya apa nih? aku baru mau ngomong, harusnya kita melakukan live ini supaya aku bisa dengar jawaban dari pertanyaan ini dari kemarin-kemarin Nah, nih. Karena kisi-kisinya, contekannya apa nih? Aduh, aku nggak ada rahasia pertama-tama. Aku ini semua juga belajar dan aku bantu sharing-sharing aja sama teman-teman. Ntar semua yang dengerin ini juga mesti sharing loh ke teman-teman kalian juga ya. Mesti jangan disimpan ke diri sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku balik lagi, aku kan bilang kan kalau untuk mau pilih saham mana kalau kalian nggak ngerti, pilih dari 4 industri tadi, yaitu contekannya dari jasa keuangan, dari telekomunikasi, dari consumers, dan juga dari infrastructure. Karena itu udah pasti Ya. kalau kalian pegang untuk jangka panjang, itu semua negara itu perlu untuk perkembangannya. Aku juga kebetulan background-nya ekonomi soalnya. Jadi aku belajar kayak begini gitu Hmm. dulunya. Nah, tapi kalau kalian udah merasa nyaman setelah itu, kalian baru mulai ngeliatin dari setiap industri yang kalian suka, kira-kira siapa sih pemain yang strateginya yang kalian suka. Ini satu hal yang aku paling suka ya tentang saham. Mungkin sama kayak Iqbal lagi pilih-pilih mobil-mobil klasik gitu ya. Karena aku merasa beda sama investasi dalam apa ya, mungkin kalau emas atau apa gitu ya, itu kan nggak ada ceritanya gitu ya. Emas naik turun ya udah harga naik turun. Tapi kalau investasi dalam saham, kalian investasi dalam suatu perusahaan. Dan perusahaan itu hidup dan nyata. Jadi aku suka banget ikutin berita. Aku suka baca banget berita. Misalnya, belakangan ini ada satu tren tentang digitalisasi bank tradisional jadi digital bank. Pasti semua teman-teman udah dengerin lah. Dan kalian juga pasti yang suka apa apps yang baru-baru, kalian pasti ada lihat ada banyak lah gitu ya. Nah, ini dampaknya seperti apa dalam bidang jasa keuangan. Makanya aku tuh sekarang hobinya tuh aku invest dalam saham-saham perusahaan bank yang memang mau digitalize gitu loh, mau jadi bank digital. Jadi ini semua ada cerita dan banyak cerita. Contohnya kalau aku baca berita juga tentang telekomunikasi, kayak perusahaan Friend atau perusahaan Excel, ini mereka mau implementasi jaringan 5G. Tapi by the way, teman-teman, aku cuma sharing loh. Kalian nggak usah merasa kayak, aduh, masa harus ngerti ini semua? Enggak. Aku cuma sharing aja. Aku kebetulan suka cerita gitu. Makanya aku suka santai. baca-baca berita gitu loh. Ya, tapi ya nyantai aja. Aku merasa untuk teman-teman juga
perlu perlu diketahui bahwa investasi dalam saham itu investasi dalam perusahaan nyata. Jadi hopefully ini juga exciting dan interesting juga nih untuk teman-teman. Hmm. Berarti, sorry, kalau kalau aku bisa nanggepin, berarti kalau kita berinvestasi di dalam sebuah perusahaan gitu, lalu ketika perusahaan itu sukses, in a way, berarti kita juga memiliki kesuksesan dari perusahaan itu dong, gitu nggak sih? Oh, betul sekali. Bukannya in a way loh, Iqbal. Itu justru itulah apa tujuannya untuk saham. Contohnya begini, yang lagi nge-hype lah sekarang. Akhir bulan ini kan Bukalapak akan IPO. Nah, kalau kalian lihat teman-teman nih yang suka pakai Bukalapak hampir setiap hari, ya, there you go. Ya kan, nih pelapak-pelapak nih ya, yang suka pakai aplikasinya kan ini kan sebagai suatu kebanggaan kita juga kan. Kita kontribusi ke kesuksesan perusahaan ini dan mereka IPO dan kita bisa take part lah gitu. Kita ambil satu sedikit bagian daripada kesuksesan mereka. Itu beautiful ya itu tentang saham gitu menurut aku. Wah, ini jadi Pevita ntar akan apa lagi nunggu-nunggu nih IPO-nya Bukalapak. Iya, ya walaupun banyak pro dan kontra ya, tapi kan di sini juga aku masih belajar gitu dan Iya. eh, s- aku ngerasa juga penting untuk ini terserah ya, tapi kalau aku personally, aku ngerasa penting untuk punya ikatan dengan produk sahamnya gitu dan karena aku Hmm. memang pengguna dan fans dari Bukalapak sendiri, jadi aku nungguin, aku excited. Masuk. Walaupun nggak dapet lotnya ya, aku nggak dapet banyak karena ternyata high demand. Tapi at least kita bisa pilih saham-saham yang memang relate sama kita. Aku ada pertanyaan lagi. Aku ada, Ah, kayak tadi ada yang masuk juga. Ini aku sambil bacain komen nih, banyak yang nanya-nanya. Mulainya berapa sih, Mas Anderson, kalau mau apa namanya berinvestasi, mau beli saham tuh paling dikit tuh kita bisa kasih berapa sih? wah, sebenarnya ada banyak saham juga sih yang 50.000 atau ke bawah juga ada gitu ya. Tapi aku Eh, juga, iya, ada juga betul-betul Iqbal. Dan nama-nama perusahaannya juga ada banyak yang bagus-bagus juga saham-sahamnya gitu loh. Tapi aku juga mau apa aku biasanya sampaikan ke orang itu kalau kalian merasa bahwa kalian mesti ada banyak uang untuk mulai berinvestasi saham itu satu myth lah. Ya sama lagi lah itu salah satu myth yang benar-benar salah gitu ya. Sekali lagi aku bilang kalian mulai kecil dulu aja. Nggak ada yang maksa betulan. Kalian kalau setelah ini kalian coba aku nggak maksa, nggak ada Pevita atau Iqbal bilang, kalian mesti naikin terus setiap kali. Nggak ada. invest, invest. Nggak ada yang ngomong begitu loh. Kita bilang kalian coba aja. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Tapi kalau cocok, alangkah baiknya gitu. Kalian udah discover sejak muda. Dan kalian bisa melihat ini, waduh, sejak muda udah ada karakter seperti ini, ntar ke depannya gimana gitu. Apalagi sama ya, kayak tadi ya Iqbal bilang ya. Kalau kita sudah plant the seeds ya umpamanya ya sejak muda itu Mm-mm. ntar pohonnya bakal besar banget gitu loh ke depan harinya gitu lebih besar dari teman-teman yang lain gitu kalau yang masih belum mulai berinvestasi. Begitu sih mungkin menurut aku sih. Bener. Kalau Pevita mau nanya. Ya, dan mungkin nggak aku mau nambahin aja, penting sekali juga untuk teman-teman yang mau mulai untuk berinvestasi, untuk investasi menggunakan uang dingin ataupun uang yang memang eh, tidak dibutuhkan dalam waktu dekat gitu. Hmm. Uang yang memang tidak akan bergerak kemana-mana dalam waktu dekat gitu. Jadi supaya sambil belajar, memahami disiplinnya, memahami Hmm. resikonya juga. Jadi setiap naik turun tuh nggak deg-degan gitu. Ya, Boleh investasi tapi nggak semua tabungannya juga. Cuma di satu saham gitu atau di satu produk. itu berarti kalau Itu aku sih tambahan dari aku. kalau aku boleh nyambungin itu tadi juga berarti pentingnya menabung dan berinvestasi ya. Ini bukan dua hal Hmm. yang mungkin teman-teman di rumah harus milih salah satu. Kayaknya bukan gitu Hmm. deh. Tapi memang dua-duanya Betul. kalau memang punya punya rezekinya mungkin bisa dilakukan gitu keduanya. Ada Hmm. menabung. Tadi Mas Enders sudah sampaikan gitu ya untuk dana-dana darurat apalagi misalnya di masa-masa
pandemi seperti ini gitu yang mungkin Hmm. butuh nih uangnya untuk langsung diambil. Tapi tadi Pevita baru sampaikan ada juga uang dingin yang daripada dipakai buat jajan kan nggak bisa kemana-mana anyway ya kan, diinvestasiin aja lama-lama jadi bukit. Beuh, Wah, mobil lagi. waduh. Wah, itu mantap banget ya. Oh, benar sekali. Itu penting banget ya, teman-teman ya. Ya, Uh, ya. justru makanya aku bilang, udah kalian kalian jangan mulai sekarang semua all in atau all out gitu. Kalian mulai kecil-kecil dulu, Ya, 10% dari penghasilan kalian dulu ya. Dan kalau diberkati dan kalian juga nyaman nih, kalian mulai naikin, tingkatin setiap bulannya. Tapi yang paling penting ya, aku mau ngajak teman-teman nih, kalian jangan konsumtif terus gitu ya. Jangan coba pikir belanja-belanja ke kiri kanan terus gitu. Coba dimulailah sedikit aja. Kalian sisain lah gitu loh. Maksudnya untuk investasi. Aku Pevita, sedih gitu. aku guilty. Tapi investasi juga kok. Aduh. Tapi Ini tapi aku setuju sih. Jadi Pevita, ini kesempatan yang baik. Kamu bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda di Indonesia. Mm. very nice. Iya, aku setuju sih Mas Anderson. Intinya kan dalam kehidupan kita harus punya balance sama semuanya gitu. Kita boleh konsumtif, tapi kalau misalkan eh, hutang Shopee Pay-nya ada banyak gitu dan nggak punya investasi juga, mungkin untuk teman cewek-cewek di luar sana, iya jadi nggak ada investasi juga dan nggak ada passive incomes juga dan semua. Menurut aku gini sih, life is too short untuk kita cuma bangun, kerja, uangnya kita pakai untuk belanja ataupun untuk kebutuhan lain, tapi tidak ada untuk investasi sehingga itu pola kehidupan kita selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Menurut aku, it's very unfair. Hidup terlalu pendek untuk itu. Kita harus bisa menikmati hidup juga dengan jalan-jalan, menghabiskan Betul. waktu bersama orang-orang yang kita sayang, dan itu semua bisa terjadi kalau sudah di-planning dari sekarang. Dan maksudnya di-planning dari sekarang itu adalah salah satu caranya itu dengan berinvestasi. Ini ini Mas Anderson, aku lanjutin ya. Ini menarik banget nih dari poinnya Pevita barusan. Kalau ngebahas tentang hidup tuh harusnya bisa dipakai untuk apa ya, menikmati kehidupan itu Hmm. sendiri gitu, jalan bareng sama teman-teman, keluarga atau yang lain-lain gitu. Itu itu sebenarnya tujuan dari investasi nggak sih? Atau bahasanya kalau dibalik sebenarnya jadi tujuan dari investasi itu apa? Apakah kita ketika berinvestasi itu ketika baru mau mulai, apakah kita tuh sebenarnya harus punya goals gitu? Let's say misalnya eh, oke, by the time umur gue 30 gue mau beli rumah misalnya. Atau Hmm. ntar umur gue 55 tadi gue pengen jalan-jalan sama temen-temen ke mana gitu. Sebenarnya tuh harus nggak sih punya goals atau ya go with the flow aja? Gini sih sebetulnya, kalian kalau mau jalan-jalan sebelum umur 55 pun juga silakan gitu. Karena tujuan investasi itu bukan untuk masukin uang terus uangnya hilang gitu ya, atau ngitung terus angkanya naik terus gitu, terus nggak pernah enjoy kehidupan. Hmm. Justru tujuan investasi itu biar kalian nanam dulu sekarang kan yang tadi kita bilang. Ntar ke depannya bisa 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 apa beli mobil atau beli mana kan berdasarkan hobi orang-orang sendiri. Dan kita kalau pikirin, kita kalau misalnya ya, kita jalan-jalan dengan teman-teman, itu bentuk investasi nggak? Ya iya, itu berinvestasi dalam apa kesahabatan gitu kan ya, atau berinvestasi dalam diri sendiri, kesenangan diri sendiri, atau dengan keluarga. Itu kan semua kan juga bentuk suatu investasi gitu, walaupun apa investasi itu bisa dalam bentuk uang ataupun juga dalam bentuk waktu atau energi seseorang gitu ya. Jadi tujuannya kita mulai investasi khususnya saham atau reksadana atau apalah sejak muda itu untuk bisa mencapai yang namanya financial freedom. Jadi financial freedom ke depannya kalian udah bebas. Kalian bebas keuangan, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau lakukan. Kalau itu pun jalan-jalan atau ketemu teman dan itu semualah gitu. Aku ikutan FIRE movement supaya ada movement namanya FIRE movement, jadi financial independence, retire early. Wah, Dan salah satu caranya untuk bisa retire early adalah investasi. umur berapa Pev? Retire early-nya tuh? Ada itunya nggak? Rahasia ah.
Maunya sih 31. Tapi nggak apa-apa, it's very possible aku ngelihatnya dengan opportunity dan kemudahan kita untuk berinvestasi sekarang dan dengan adanya ajaib ini juga akan membantu banyak sekali orang untuk bisa mendapatkan itu. Hmm. Aku lihat Mas kalian berdua Anderson, itu aku juga ada pertanyaan nih. Sorry, silakan Mas enggak Anderson. apa-apa. Aku tadi cuma mau ngomong aja. Aku lihat kalian berdua tuh kerja keras banget. Masa sih kalian mau retire muda? Kayaknya kalian seneng kerja deh. Waduh, itu harus digaris bawah, itu seneng kerja. Eh, Seneng kerja. Enggak juga ya? seneng kerja, tapi mungkin retire-nya di mana bisa mengerjakan kerjaan yang lebih personal, lebih ego. Hmm. Mungkin yang kalau misalkan sekarang kerjaan yang dijalanin dengan berakting, kalau misalkan aku gitu, dan aku mungkin ketika retire early, aku bisa start a new chapter with a new business. Itu target aku. Mau ngapain Idealis. Tapi udah kira-kira nih? punya, at least sudah punya passive income Oke. dari investment gitu. Tapi Mas Anderson, aku mau nanya, stylistik investasi yang paling baik itu seperti apa sih? Dan ada nggak sih sebetulnya? Sebetulnya style untuk orang berinvestasi itu berdasarkan kalian masing-masing. Jadi ini sedikit eksperimen ya. Gak ada satu hal yang mengatakan bahwa kalian harus berinvestasi seperti ini loh atau seperti itu loh. Nggak ada. Ini semua berdasarkan kita kepribadian masing-masing. Untuk saya yang tadi saya ada sharing, itu aku tuh lebih dari yang namanya top down atau dari atas ke bawah ya. Jadi aku lihat dari industri dulu, baru aku pilih sahamnya. Ada juga yang cara mau investasinya berdasarkan apa dia melihat bahwa dia sangat mengerti tentang suatu industri dan dia mengerti banget ini apa industrinya akan kedepannya seperti apa, maka dari itu dia beli banyak saham dalam industri itu. Ada juga yang lebih melihat sebagai fundamental. Itu kalau teman-teman udah lebih mahir lah gitu, bisa baca laporan keuangan, ini berapa angka-angkanya begitu ya. Tapi ada juga yang dari teknikal gitu, mereka melihat pergerakan saham. Tapi aku sharing ini teman-teman jangan khawatir ya, jangan malahan melihat waduh ada banyak banget di luar sana gitu loh untuk bisa mulai. Enggak begitu, kita cuma bilang aja ini masing-masing berdasarkan selera masing-masing. Ya, kenapa Iqbal? Saya mau nanya Pak Guru, Aduh. Ren, kalau saham yang fundamental tuh boleh jelasin nggak? Elaborate boleh nggak? Boleh. Jadi saham fundamental itu sebenarnya itu simple sebenarnya ya. Itu kata-katanya fundamental itu apa itu artinya? Simple. Fundamental itu berarti kalau mau mulai berinvestasi saham, kalian lihat dulu laporan keuangannya atau dia punya apa rasio-rasio angka-angka di balik perusahaan itu. Contohnya, kalian mau lihat apakah perusahaan ini sehat atau enggak ya? Perusahaan ini tuh ada banyak ngutang nggak ke orang lain gitu ya? Atau perusahaan ini tuh apa ada laba rugi nggak? Atau malahan perusahaan ini profitable? Ya, itu kan berdasarkan angka-angka di balik suatu perusahaan. Dan itu cukup penting untuk kita semakin mahir, semakin apa membaca itu dan juga melihat itu sebagai salah satu input lah ya untuk mulai berinvestasi. Tapi teman-teman gak usah takut dulu ya. Teman-teman gak usah merasa bahwa aduh kalian mesti ngerti semuanya baru mulai. Gak seperti itu. Makanya kan ada teman-teman kayak kita juga. Kalian juga bisa nonton IG Live kita di Ajaib ya. Tadi ya Iqbal juga udah katakan. Jadi bisa belajar dulu dari orang lain. Tapi bukan yang ngomongnya ikut-ikutan orang lain loh. Beda banget loh. Belajar sama ikut-ikutan tuh beda banget. Ya, Kayak, jangan ikut-ikutan orang lain, tapi belajar dari orang lain. Setuju. Aku juga di sini, ibaratnya kita di sini sama-sama belajar lah bareng-bareng ya. Betul. ya, Heeh. ya, setuju. Aku belajar banyak sekali nih insight-insight baru lagi tentang investasi dan saham. Ini rasanya kayak ngobrol ya beneran nanya, tapi lupa kalau ada 4.000 orang juga yang nonton. Jadi Takutnya kita bisa bablas nih, Bal. iya, Bisa berjam-jam. iya. Aku mau nanya deh, ini Hmm. di sini ada yang nonton, bukan cuma kita bertiga doang. Jadi
kan semenjak semenjak kemarin kita ngasih tahu kalau kita lagi bagi-bagi saham, kan akhirnya banyak orang-orang yang mulai bikin akun ajaibnya untuk dapet si kode ajaib itu kan. Nah, Ya. kalau pas bikin bikin ajaib itu kan ada pilihannya tuh, Anderson. Ada yang profit rendah, eh, resiko rendah, lalu ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih, pilihnya itu kita yang cocok yang mana sih buat buat masing-masing gitu. Iya, iya, bisa, bisa. Jadi ya mungkin Iqbal lagi ngomongin tuh cara pembukaan akunnya dan gimana cara apa kok kita belum mulai investasi udah ditanyain loh. Aku profil risiko seperti apa kan bingung kan orang kan biasanya kan orang belum mulai gimana udah tahu gitu kan ya maksudnya. Jadi jadi aduh minta contekan dari siapa ya jawabannya. Nah, ini bukan tes lah ya umpamanya. Jadi teman-teman tuh kalau mau betul-betul mulai berinvestasi, ntar setelah IT Live ini silakan download aja aplikasi Ajaib. Betul, kebanyakan orang tuh dalam 5 sampai 10 menit udah selesai gitu loh untuk mereka buka akunnya online ya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah tentang profil risiko. Kenapa kita tanya itu? Karena kita juga mau hati-hati gitu loh. Kita juga percaya bahwa sangat penting teman-teman itu jangan sampai berlebihan gitu ya. Tadi aku bilang ya mulai dari 10% malahan kalian langsung 100% semua uangnya masuk ke dalam sana. Jangan sampai begitu. Jadi makanya kita juga tanya beberapa pertanyaan. Tapi kalau kalian masih bingung ya, apa kalian profil risikonya rendah, menengah atau tinggi, kalian mulai dulu aja dari profil risikonya rendah. Nggak ada yang bilang kalian kalau pilih satu ini jawabannya selama-lamanya kalian masih sama seperti itu. Enggak, semua orang kan beda gitu. Jadi mungkin pertama-tama profil risiko kalian masih rendah, tapi begitu kalian udah lebih mengerti, kalian lebih apa ngambil sedikit risiko lagi. Jadi kan kehidupan orang kan berbeda gitu seiring waktu. Jadi jangan takut deh kalian. Jangan khawatir, bukan tes. Ya, 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 ya. Benar, benar, benar. Dan apalagi di Ajaib juga ada pilihan, ada reksadana juga ya. Betul. Ya, ini Jadi satu kita hal lagi. bisa itu, Iya. bisa di beberapa tempat kalau misalkan kita mau mulai investasi sedikit-sedikit tapi sambil belajar. Betul, ini bisa diversifikasi juga dengan reksadana. Mungkin teman-teman mikir, wah tiba-tiba apa nih ya? Ada namanya reksadana ya. Dari tadi ngomongin tentang saham gitu. Wah, ini 1 jam lagi nih kita antar. Tapi mungkin singkatnya Ah, aja, teman-teman reksadana itu berarti kalian nitipin uangnya kalian sama satu profesional lah, profesional investor yang udah berpengalaman, kalian titipin uang kalian ke mereka, biar mereka yang milihin saham-saham buat kalian, atau ntar ada hmm. produk-produk investasi lain. Itu mungkin cocok juga untuk teman-teman yang belum siap untuk milih satu saham, lebih enaknya ya udah aku titipin uang deh ke orang lain mungkin mereka yang bisa pilih untuk aku itulah reksadana intinya. Guys, ini kayaknya banyak yang pengen nanya juga nih, gimana kalau kita kasih space buat teman-teman di rumah mungkin yang pengen nanya, boleh pertanyaannya seputar ajaib, saham, reksadana, dan lain-lain. Nanti pertanyaan buat siapapun yang ditujukan. Oke, Mumpung wah ini banyak banget. Iqbal, kamu mau yang pilih nggak? Kamu bisa pilih nggak boleh, pertanyaannya? aku gantian aja ya, Pev, kita bacain. Gantian ya. Boleh, boleh. Kita Oke, jawab berapa, Bal? Berapa pertanyaan mau? 4? coba kita pilih 4 dulu kali ya. Kita coba, kita dua-dua nih, kita. Boleh. Oke. Kamu duluan ya, Bal? Oke, oke. Teman-teman boleh langsung kalau ada pertanyaan ditulis. Ini dari tadi soalnya kayaknya banyak nih yang lewat-lewat pertanyaan. Ada yang nanya tentang verifikasi, ada yang nanya mulai dari mana. Tadi sebenarnya udah dijawab. Ini nanti akan di-save kan ya, Anderson ya? Iya, mestinya kita save ini. Heeh. Oke. Jadi teman-teman nanti yang ketinggalan mungkin nanti bisa nonton. Oke, Hmm, oke. Nih, tips investing buat pelajar yang cuma ngandelin uang saku doang. very nice. Dari Berma. Very nice. Gimana Siapa yang tuh mau Mas jawab dulu nih? Henderson? Dari Eh, Mas Henderson Saya. aja. ya, kita bacain aja ya, Beb. Kita bacain aja. Aku kirain kalian yang saling jawab. Monggo, monggo. Ya sebetulnya di Ajaib kita juga ada banyak banget pelajar, ya banyak banget pelajar yang baru mulai berinvestasi dengan Ajaib. Mungkin sekitar 20% deh dari pengguna kita itu masih universitas ya, masih
baru belajar gitu. Nah, menurut saya sih kalau uangnya masuk dari uang saku, tentunya kalian jangan sampai kelaparan. Itu minimum lah gitu loh. Kalian jangan sampai nggak makan gitu untuk investasi atau nabung enggak. Pertama-tama uang saku itu untuk kalian buat makan. Cuman mungkin yang kalian bisa kurangin yang sebelumnya kalian pakai untuk beli apalah yang kalian merasa eh, nggak gitu penting sih, it's just a good to have gitu ya. Nah, kalian bisa sisihkan. Yang tadi aku bilang, sebetulnya bisa aja mulai dari 50.000. Tapi kalau kalian mau mulai lebih kecil daripada itu, sebenarnya 10.000 juga ada, yaitu dalam reksadana. Banyak reksadana di Ajaib itu mulai dari 10.000 rupiah. Jadi bayangin aja 10.000 rupiah kalian udah bisa berinvestasi juga. Jadi sebetulnya ya jumlahnya sih menurut aku besar kecil tuh nggak ada perbedaan ya, nggak, bukan penghalang lah maksud aku untuk mulai berinvestasi. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Semoga Ini ada terjawab. pertanyaan bagus lagi nih. Boleh dari aku lagi ya, Bal ya? Nih, pertanyaan buat kita nih, Bal. Lebih milih invest jangka panjang atau jangka pendek? Dari Hmm. Hanahan. Ya, Eh, aku dulu atau kamu dulu? Kamu dulu aja, Bal. Oke, kalau aku dari awal memulai invest tuh udah tahu ini kira-kira mau ke arah mana nih investnya. Maksudnya dalam artian udah punya, kalau aku ya udah punya semacam goals. Ini kira-kira yang duit yang atau saham yang aku investasikan ini kira-kira buat apa. Jadi nggak blindly ya invest aja deh. Nanti ya udah ntar kapan-kapan ditariknya dengan lain. Hmm. Jadi kalau aku lebih apa ya bahasanya mungkin goal oriented gitu kali Mas Anderson ya. Jadi let's say misalnya ya, ini contoh case real nih. Let's say ada mobil bagus banget, ya kan? Buatku bagus banget. Yang harganya kayaknya mesti invest dulu deh baru kebeli gitu. Jadi udah ketahuan tuh. Jadi dari awal emang invest untuk sekian lama gitu ya. Sampai akhirnya nanti ketika ada kesempatannya bisa kebeli nih mobil itu memang pakai dari dana yang emang aku udah siapin untuk invest dari awal tadi gitu. Jadi nggak yang semata-mata udah kumpulin terus sampai lama-lama jadi bukit nanti udah ada uangnya juga bingung buat apa ya, nggak gitu juga gitu. Jadi Hmm. kalau aku sih tipenya kayak gitu. Jadi kalau lama sebentar sebenarnya relatif sih. Lihat ada goalsnya aja nih. Mungkin teman-teman juga Hmm. hobi mungkin bisa relate atau punya cita-cita yang melakukan sesuatu. Oh, gue pengen S2 nih, berarti masih ada 4 tahun. Hmm. Oh, berarti gue mesti nabung, gue pengen kuliah di UK gitu misalnya, tuition fee-nya segini. Itu kan udah jadi goals kan. Jadi udah Iya. ketahuan kita bisa sepanjang itu. Panjang pendek kayaknya orang-orang relatif ya. Kayaknya ada yang Hmm. ya Iya, tahu betul. orang panjang gitu. Itu kalau aku. Kamu gimana, Pe? Iya, benar. Semua bisa disesuaikan sama kebutuhan dan pribadi kita ya. Tapi kalau misalkan kalau aku tipe yang untuk jangka panjang. Jangka panjangnya mungkin untuk beberapa tahun ke depan gitu. Dan aku selalu menerapkan investasi itu sebagai kebiasaan, sebagai disiplin, dan juga sebagai tes kesabaran. Karena Nice. semakin aku sabar, pasti resultnya juga semakin bagus, semakin baik gitu. Karena aku percaya kalau misalkan kita mulai invest, dari awal kita sudah menyisihkan dan kita memang mau investasikan, harus menanamkan di alam bawah sadar kita bahwa ini adalah uang dingin yang nggak akan gue sentuh dan gue nggak akan emosional terhadap ini gitu. Ya, Hmm. Maksudnya ya. maksudnya emosional adalah balik lagi kayak Mas Anderson bilang, brand-brand ini hidup, berkembang gitu, dan Hmm. ini yang membuat itu menarik. Dan balik lagi namanya brand juga pasti akan ada challenges-challengesnya dalam perkembangan itu. Dan kalau misalkan kita nggak sabar, kita panik, kita punya emotional attachment terhadap investment kita, pasti nanti akan, aduh gimana nih, cut loss, aduh ambil, aduh ini rugi, ya udah nggak apa-apa. Padahal kalau misalkan kita mau sabar, kita mau disiplin, malah kadang aku ketika itu sahamnya turun, aku malah beli lagi Hmm. karena aku tahu namanya itu pasti akan naik turun. Tapi juga maksudnya dengan research yang aku lakukan ya, bukan kayak blindly turun oke beli, Hmm. turun beli gitu, enggak juga. Tapi ada ada datanya gitu.
nggak apa-apa sambil belajar gitu. Karena aku ingat kalau aku boleh curhat, saham pertama aku nggak mau sebut apa, tapi aku kayak ya udah asal beli aja gitu. Pas beli terus nggak nggak berkembang, tapi aku belajar banyak dari situ. Jadi aku jadi belajar yang bikin ini nggak berkembang tuh apa sih, faktor apa aja sih yang membuat saham itu naik, yang membuat saham itu turun gitu. Jadi somehow kejadian seperti itu malah aku bersyukur karena bikin aku jadi belajar. Tapi balik lagi, aku selalu untuk jangka panjang sih, Hmm. gitu. Pev, tadi ada yang nulis, enaknya Pevita hobinya invest, aku rebahan. Gue cuma pengen ngomong doang buat yang tadi nulis itu. Justru bisa banget invest sambil rebahan. Betul, iya sih? Emang, emang gue invest sambil ngapain? Pas mau Iya, ini rebahan, mau tidur lihat-lihat, biar justru ngantuk lihat stok. itu dia Pev, maksudku justru karena jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak ini harus kayak takes a lot of energy, memang bisa ada beberapa yang kalian harus research kayak fundamental tadi ya, baca kayak dokumen Ya, keuangan dari suatu perusahaan ada, tapi juga ada pilihan-pilihan lain yang jauh lebih mudah teman-teman, apalagi di zaman internet semuanya udah gampang banget buat dipelajari Hmm. dan akan tetap bisa invest sambil rebahan kalau invest pakai duit dingin tadi yang Pevita sebutin, jangan sampai jadi deg-degan invest. ya kan nggak juara nih. Invest di ajaib udah gampang banget sambil rebahan, sambil nge-gym juga bisa, sambil ngulik mobil, ya kan? Ini mungkin yang terakhir kali ya, ini tadi ada Ya, yang aku lihat pertanyaan ini, mungkin Mas Anderson bisa jawab. Ini kalau udah investasi, ini bisa narik hasilnya dari mana sih? Apakah kita harus punya bank atau seperti apa nih? Banyak yang nanya nih. Ya, jadi kalau kalian mulai buka aplikasi di Ajaib, kita akan buka satu akun lah buat kalian umpamanya ya. Mirip kayak e-money lah gitulah. Uang kalian di dalam sana yang kalian transfer dan uang itu kalian bisa pakai untuk berinvestasi. Nah, setelah kalian udah jual saham kalian dan ya kita berharap kalian semua ada penghasilan gitu ya dari berinvestasi, itu kalian bisa tarik langsung kok ke akun banknya kalian pribadi kemanapun itu langsung instan. Jadi simple seperti itu sih, kayak e-money aja sih uang keluar masuk seperti itu. Sesimpel itu teman-teman, jangan takut ya. Oke, Buan, mungkin ini teman-teman kita udah ngobrol nggak terasa ya udah 1 jam ini. Ini kita kayaknya bisa ngobrol 1 jam lagi kalau kita nggak. bisa. Ya, mungkin dalam kesempatan berikutnya kita mungkin bisa ngobrol lagi. Cuma untuk sekarang mungkin aku mau tanya nih Iqbal sampai Vita, mungkin ada mau sampaikan apa nggak terakhir nih untuk tips-tips untuk fans-fans kalian yang baru mikir tentang berinvestasi saham atau cuma lagi mikir tentang investasi, apa sih apa last words dari kalian? Pev, Kalau misalkan dari aku, dengan kita tadi udah sharing, mudah-mudahan ini bisa bikin kalian sadar akan pentingnya kesehatan finansial, pentingnya mulai berinvestasi, dan juga memang harus berani langsung dimulai aja. Kalau nggak pernah mulai, nggak akan ngerti-ngerti nanti. Weh. very nice, setuju banget. Kalau aku mungkin mewakili teman-teman Gen Z gitu ya, menurutku ini bisa jadi suatu movement yang revolusioner. Dan seumuran bisa lebih melek investasi, udah mulai menanam sesuatu untuk diambil di masa depan. Dari umur-umur sekarang ini makin kreatif semuanya, pada udah jadi entrepreneur di umur 19, 20, 21, kayaknya semuanya udah pada punya bisnis masing-masing. Alangkah baiknya kalau udah mulai melek sama kesehatan finansial seperti yang tadi Pevita Iya, bilang. Jadi Oke. iya, semoga bisa mengedukasi teman-teman semuanya, um, memberi apa ya, ke rasa aman kepada teman-teman yang nonton dan baru mau mulai. Kalau kalian nggak sendiri, kalau kalian nggak bingung sendiri, di sini ada teman-teman yang lain yang sama-sama belajar. We feel you guys. Jadi sama belajar kayaknya nggak ada yang master. Itu Mas Anderson ya, maksudnya nggak ada yang kayak guru besar saham apa invest gitu, kayaknya. Betul, iya. betul. Jadi semuanya sama-sama belajar. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa lihat di ajaib_investasi atau sekarang juga udah bisa lihat di mana-mana. Semoga kita semua cuan. Amin. Mungkin dari Amin.
Dari aku jawab satu pertanyaan lagi. Tadi banyak orang kan nanyain modal perlu berapa untuk mulai investasi. Nah, aku ceritain gimana cara bisa modal gratis. Ini karena Pevita, Iqbal, sama Ajab nih masih bagi-bagi nih 1 miliar rupiah saham masih ini sampai tanggal 28. Itu caranya bisa dapat gratis. Kalian tinggal komen aja. Ntar cari postnya lah di Instagramnya Pevita sama Iqbal. Pasti kalian bisa ketemu. Tinggal masukin aja. Kalian punya kode ajaib. Mau saham apa? Dan juga ntar tinggal tag teman-teman dan juga ajaib ya. Kalian kita berdoa untuk semua orang bisa dapat saham gratis ya yang nonton ya Ya. hari ini ya. Ini abis ini aku mau komen di Instagram Pevita ya. Please. Apa tuh? Iya, pengen ikutan juga biar dapat saham gratis gitu loh. Please. Kalau misalkan, oke, Mas Henderson, ini mungkin terakhir banget. Aku sama Iqbal punya pertanyaan. Hmm. Kita juga bisa dapat saham gratis nggak? That's it. Wah. Loh, kalian kan Kan masing-masing kita kan dikasih bagi-bagi, kuota. kita juga. Kalian masing-masing dikasih kuota kan setiap hari bisa pilih siapa ya. Kalian saling pilih aja berdua. Pilih diri sendiri itu bisa gak sih? Bisa gak sih? Iya lah, mau itu. Iqbal mau go public. Buat kalian bisa lah, apapun bisa lah buat kalian. Aduh, ini sangat menyenangkan ya. Aduh, ini kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah jam 8 malam ya. Mungkin Iya. teman-teman yang belum makan malam, ayo sekarang silakan makan malam. Kita udah selesai kok. Terima kasih buat semuanya Oh yang udah iya, nonton. last but not least, aku boleh ngumumin 5 pemenang. Oh, Boleh, wah. silakan. Ada 5 orang pemenang yang mau aku umumin. Takutnya kelupaan sambil kita tutup. Jadi 5 pemenangnya adalah susah-susah namanya. Sorry ya kalau belibet ataupun salah penyebutan. Rafliardir. Kedua, Kevin Nathaniel. Ketiga, Eka Kurniasih. Keempat, @rahmau_0603. Dan yang terakhir, @anisasri25_. Yeah. Congratulations, yuk. Kok lu gak nyebutin Iqbal, Dot? Emang gak ada ya? Nggak ada nih, Bal. Aduh, ini di komen tanggal 28 kan? Gantian ya, ini sekarang Masih bisa sampai tanggal 28 nih. Makanya buruan, guys. Good Habis luck. ini aku sekarang bacain list 5 pemenang. Ini bisa di pin nggak ya? Oh, nggak bisa ya, harus. Itu aku tulis juga di Copy-paste gitu ya. baca, aku coba bacain lagi. Yang pertama ada dari Reski Rega, A-nya 4 kali. Lalu yang kedua ada dari Lisdayanti_M. Lalu yang ketiga ada Eka, A-nya 6 kali _. Lalu ada @Sheila Nintias. Dan yang terakhir ada @ical10_. Selamat buat kelima pemenang. Wih, selamat. Mantap. Oke. Thank you nih Pevita, Iqbal ada bisa ngobrol-ngobrol bareng nyantai seperti ini. Ntar lain kali kita ngobrolin tentang hal-hal yang lain juga ya. Boleh Yo, banget, kalian boleh banget. sehat selalu ya semua, juga semua fans yang lagi nonton juga please stay at home ya. Kalian mesti jaga kesehatan masing-masing. Mas Anderson, Iqbal, thank you so much. Aku yakin semua teman-teman yang ada di sini, termasuk aku pun, kita belajar banyak sekali dan bikin kita jadi semakin semangat dan gak sabar besok nunggu jam 9 pagi begitu udah buka beli saham lagi. Sabtu tutup ya? Iya. Sabtu tutup. Ya. Oke, hari Senin berarti. Punya 2 hari buat research ya kan? Buat belajar. Betul sekali. Pas. Terima kasih. Take care ya, Mas Anderson, Terima Iqbal. kasih. Yuk, selamat malam. Bye. Thank you.